dan hati dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Mari saudara dan saudari kasih, kita awali Ekaristi kita pada hari ini, hari Rabu biasa dalam pekan keempat. Kita datang pada Allah mengakui dan menyesali segala dosa kita agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau hendak memperlihatkan belas kasih-Mu kepada semua orang. Kami mohon ampunilah kami demi nama Dia yang datang membawa keselamatan, yaitu Yesus Kristus, Sabda penuh cinta kasih, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa.
Pujilah Tuhan, hai hatiku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikannya. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Sebab Dia sendiri tahu dari apa kita dibuat. Dia sadar bahwa kita ini debu. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Tetapi kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sebagaimana kekal abadilah kebaikannya, asal saja mereka tetap berpegang pada perjanjiannya. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Alleluia, 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 alleluia. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu anak Maria? Bukankah Ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini baik di bacaan pertama maupun di dalam bacaan Injil hendak menghantar kita pada satu proses pengalaman hidup manusia, bahwa manusia tidak bisa memastikan dirinya untuk diterima, dirinya untuk disukai oleh banyak orang. Ada kalanya manusia pun harus mengalami pengalaman penolakan, dan dalam pengalaman penolakan tentunya ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi persamaan yang bisa terjadi secara manusiawi pada setiap pribadi. Orang ditolak biasa akan sakit, biasa akan terluka. Orang ditolak, ambisinya mungkin bukan hanya ambisi, tapi semangat yang dibawa di awal ketika ia ditolak langsung hancur, maka kreativitas pun akan menjadi mundur. Dan orang tersebut biasanya ketika ditolak ada beberapa pilihan. Pilihan pertama, dia diam lalu pergi, atau pilihan kedua, dia mencoba untuk bisa diterima dengan membela diri, dengan menyampaikan berbagai macam hal. Hari ini kita belajar bagaimana Yesus ditolak di tempat asalnya sendiri.
Mungkin kita melihat dengan lebih jelas kenapa Yesus ditolak. Pertama-tama Yesus ditolak bukan karena pengajarannya, bukan karena mukjizatnya. Artinya Yesus ditolak bukan karena kebaikannya. Yesus ditolak karena orang melihat Yesus sebagai seorang manusia dengan latar belakang keluarga yang menurut mereka ini tidak bisa diterima. Saudara terkasih, kadang-kala dalam hidup kita pun kita tidak bisa dipisahkan dari latar belakang kita. Orang akan memandang kita dengan latar belakang kita, lulusan mana, orang mana, suku apa, keluarganya seperti apa, dan segala macamnya. Namun satu hal yang pasti, ketika orang melihat kita dengan latar belakang kita, jangan sampai kualitas kita menurun. Kualitas kita tidak ditentukan hanya karena orang melihat identitas kecil yang tidak mereka lihat dari hal besar, hal baik yang kita miliki. Maka belajar dari Yesus adalah mempertahankan semangat ketika memiliki kebaikan tetapi ditolak. Itu menjadi sesuatu yang tidak mudah karena biasanya kita akan menyerah. Kita lihat dalam bacaan Injil hari ini, pertama, Yesus tidak marah, Yesus tidak berusaha juga untuk membela dirinya, bahkan Yesus pun tidak langsung menyampaikan kalimat-kalimat negatif yang bisa menyakitkan untuk orang yang menolaknya. Ia memilih yang pertama, Yesus tetap menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Artinya Yesus enggak baper sampai akhirnya Yesus memutuskan untuk kendor semangat, Yesus memutuskan untuk stop berpelayanan, Yesus memutuskan untuk tidak melakukan apapun. Tidak, Yesus tetap melakukan apa yang ia lakukan untuk orang-orang sakit di sana. Dan yang kedua, Yesus pergi berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ini menandakan energi Yesus tidak langsung akhirnya pupus karena Yesus ditolak, tapi ia pergi ke tempat lain. Artinya saudara kasih, lewat bacaan ini akhirnya kita pun sadar bahwa kita pun ditolak di satu tempat bukan berarti tidak diterima di tempat lain. Bisa jadi kita akan diperlakukan dengan tepat, dengan orang yang tepat, situasi yang tepat, dan tempat yang tepat. Maka dengan cara demikian, ternyata setiap orang punya porsinya, punya ukurannya, punya tempatnya. Tidak perlu memaksakan diri kalau kita ditolak, tapi jangan sampai kita pun akhirnya tidak berbuat apapun ketika kita berada dalam penolakan, karena sejatinya di sana pun mungkin ada sedikit orang, sedikit bagian yang bisa kita lakukan, tapi tetap memberkati untuk orang-orang yang memerlukannya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, dari kemuliaan yang kami siapkan sebagai dosa manusia bagi mereka kehidupan jadi semua. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, dari kemurahan-Mu kami terima anggur yang kami terima ini, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi nama rohani. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, terimalah persembahan yang kami lambungkan kepadamu
sebagai lambang kedatangan dan kehadiran-Mu pada kami dalam roti anggur ini. Ajarilah kami mengimani Yesus sabda-Mu yang penuh kebijaksanaan, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada, dan selagi masih hidup di dunia ini kami tidak hanya merasakan buah kasih sayang-Mu setiap hari, tapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur padamu, memberikannya pada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Paskalis serta semua rohaniwan. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke pesta perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut membimbing dan menghantar kita pada kehidupan yang kekal. Jadikanlah aku pembawa kepastian. Jadikanlah aku pembawa kemenangan. Jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Jadikanlah aku pembawa sukacita. Jadikanlah aku pembawa terang. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mati suci, dengan mati suci aku menerima kebaikan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, dengan perantaran manusia, putra tukang kayu, Engkau berkenan menyampaikan sabda penuh wibawa. Semoga kami dapat menanggapi segala kejujuran yang Kau sampaikan kepada kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian sepanjang hari ini dan orang-orang kita doakan dibimbing dan diberkati
oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara kasih, demikian pernikahan kita sudah selesai. Mari kita pergi mewartakan karya kebaikan Tuhan. Syukur pada Allah.